Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada hari ini tanggal berapa? Saya punya kalender ini. Hidayahnya Rabiul Awal, hari Selasa 7 Rabiul Awal 1440 Hijriah, bertepatan dengan 10 September 2024. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesehatan yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kita sapa khusus hari ini teman SMA saya, Pak Haruna Rashid yang di Sengkang. Terima kasih. Ini hari kita tanggal 10 September ini pertandingan Piala Dunia, pra Piala Dunia atau ronde ketiga antara Indonesia dengan Australia. Ini pertandingan besar ya, karena bisa dikatakan merupakan kunci kalau mau masuk Piala Dunia Piala Dunia yang inti, karena ini masih grup C, jadi lolos ke fase selanjutnya langsung ke Piala Dunia harus di peringkat 1-2. Nah ini walaupun Sinteyong katakan realistis kalau dia di urutan ke-3 dan ke-4. Nah ini juga kuncinya di sini, karena main pertama di kandang tentu terasa berat ya. Kemudian yang dilawan ini adalah tim yang langganan Piala Dunia. Moga-moga saja ada perbaikan, pertandingan ini bisa dimenangkan sehingga para pemain menimbulkan kepercayaan diri untuk menyongsong pertandingan selanjutnya. Ini adalah head to head Indonesia dengan Australia, ya. Head to head daripada pertandingan Indonesia Australia. Datanya ini sangat lama, ini pernah di tahun 1960. Oh, ini saya belum lahir ini. Indonesia menang dengan Australia dengan saya 6-6. Kemudian tahun 73 Indonesia Australia ya, kualifikasi Piala Dunia. Wah, ini Indonesia menang, tetapi tahun 73 masih tahun 73 kualifikasi Piala Dunia. Wah, Indonesia 0, Australia 6. Oh, 73 dibantai oleh Australia ini tahun 73. Tahun 81 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia 0, Australia 2. Tahun 81 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia 1, 0 Australia. Tahun 2009 kualifikasi Piala Asia, Indonesia 0, Australia 0. Kemudian kualifikasi Piala Asia, Indonesia 1, Australia 0 tahun 2010. Ini kejadiannya tahun 2010 ya. Agak lama. Yang diingat adalah baru-baru ini Piala Asia di Qatar, Indonesia kalah 4-0. Indonesia 0, Australia 4. Jadi perlu perbaikan peringkat ya, perlu perbaikan nasib di senior ini. Nah, apapun alasannya itu masa lalu. Masa sekarang ini bahwa timnya
struktur timnya berubah, tidak sama dengan waktu Piala Dunia Qatar, Piala Asia. Akan tetapi waktu U23 kita sempat kalahkan Australia. Ya. Nah, sebagian besar pemainnya di sini Australia kalah. Dia ada harapan Australia kita kalahkan. Nah, selanjutnya itu tadi ini pertandingan besar. Mengapa kita katakan besar? Karena kita mewakili negara-negara Asia Tenggara. Ya, negara-negara Asia Tenggara ini punya sejarah masuk ronde ketiga. Sejarahnya Thailand masuk ronde ketiga untuk menghadapi Piala Dunia tahun 2018. Nah, masuk ronde ketiga ini untuk rangka Piala Dunia 2018, kalau tidak salah di di 2018 ini di Uni Soviet Rusia ya. 22 baru-baru ini di Qatar. Nah, kita lihat bahwa sama formatnya 6 peserta. Kemudian Jepang, Saudi Arabia, Australia, Uni Emirat Arab, Irak, Thailand. Jadi 3 ini sama sekarang Indonesia, Jepang, Arab Saudi dan Australia. Uni Emirat Arab, Irak gantinya dengan kita ini Bahrain dan Cina. Tetapi klasemen akhir Thailand dia di nomor 10 ini ya, dia hanya mampu membawa poin 2 kali bermain seri. Inilah yang sejarah ini kita baca bahwa kalau Indonesia, negara-negara Asia Tenggara masuk di ronde ketiga tahun 2018, begini keadaannya, tidak mampu bersaing ya. Tidak mampu bersaing. 3 negara teratas ini, ya inilah langganan ini, Jepang, Saudi Arabia, Australia untuk Piala Dunia 2018 ya di Rusia. Nah, kalau ini Piala Dunia yang baru-baru ini 2022 jadi Qatar, ya Vietnam yang ikut. Kemudian pesertanya Saudi Arabia yang puncak klasemennya ini yang kita imbang kemarin, Jepang runner up, Australia peringkat ketiga, Oman peringkat keempat, Cina peringkat ke-5 dan Vietnam ke-6. Nah, Vietnam hanya mampu merauh nilai akhir 4, sekali menang sekali seri. Nah, pesertanya ini yang bermain di Qatar tahun lalu ya 2022 ya, hanya beda dengan Bahrain. Ini Oman berganti Bahrain. Apa artinya ini? Vietnam ini yang pada saat itu superior di Asia Tenggara, untuk masuk di pentas Asia grup C hanya juga mempunyai nilai 4, 1 kali menang, 1 kali seri. Inilah kondisi negara-negara Asia Tenggara ya. Sehingga tidak ada kata bahwa untuk bersaing di grup Asia, di grup C, di grup fase ketiga ini, maka skuad kita ini harus dirubah. Nah, inilah kita apresiasi proyek naturalisasi ya yang berdarah Indonesia tapi tinggal di luar negeri. Ya, kita lihat kemarin bahwa Indonesia mampu menahan Arab Saudi, ya kita kagum melihatnya. Kalau spring tidak pernah tertinggal. Jadi kalau seperti banyak sekali serangan balik, maka pemain-pemain kita yang dinaturalisasi ini mampu mengimbangi spring, bahkan kadang-kadang tertinggal Arab Saudi pemain-pemainnya. Nah, inilah salah satu
strategi besar untuk bisa bersaing di fase ketiga ini. Kita berharap moga-moga sebentar Indonesia menang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.